Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gemma Kementeng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saat ini kita masuk ke pelajaran yang ke-11 dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat hafalan ini terdapat di Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Pada pelajaran ini, dalam Yohanes 18:37 mengatakan bahwa ia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaranya. Sebuah cerita anak-anak mengisahkan Dennis, seorang yatim piatu yang membenci raja karena kehilangan orang tuanya. Namun akhirnya mengetahui bahwa raja bertindak dengan kasih untuk menyelamatkan mereka. Banyak orang yang merasa bingung atau marah terhadap Allah karena penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Meski ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, kita dapat memandang Yesus di kayu salib sebagai bukti bahwa Allah dapat dipercaya, meskipun sulit memahami semuanya. Di hari Minggu dikatakan bahwa Kristus adalah Raja yang telah mengalahkan iblis melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Meskipun iblis masih aktif di dunia, kemenangan Kristus sudah pasti dan kita diundang untuk hidup di bawah pemerintahannya. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 37 tadi, setiap orang yang memiliki kebenaran, ia mendengarkan suaraku. Kita dipanggil untuk memilih di pihak Kristus setiap harinya. Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan membenarkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23-26, semua orang telah berbuat dosa dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia-Nya, di mana pengorbanan Kristus tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi Allah juga menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah telah melakukan banyak segala hal yang mungkin untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya. Namun banyak orang yang menolak. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 4, apalagi yang dapat kulakukan? Allah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih. Tetapi dengan penolakan tetap ada. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya melalui salib. Di hari Rabu dikatakan bahwa Yesus menggambarkan penolakan terhadap Allah dan pengorbanan yang melalui perumpamaan tentang kebun anggur. Pemilik kebun anggur mengutus anaknya untuk memetik hasil kebun, namun penggarapnya membunuhnya. Ini menunjukkan besarnya pengorbanan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Meskipun penolakan ada, salib tetap menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas. Pembenaran nama Allah, pelajaran di hari Kamis, di mana pada penghakiman terakhir nama dan karakter Allah akan dibenarkan di hadapan seluruh ciptaan. Semua akan mengakui kebenaran dan keadilannya. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 10-11, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Penghakiman ini bukan hanya untuk nasib individu, tetapi untuk pembenaran karakter Allah. Dalam Wahyu 15 ayat 3 mengatakan bahwa besar dan ajaib perbuatan-perbuatanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kebenaran dan keadilan akan dinyatakan dengan sempurna pada akhirnya. Demikian Sekolah Sahabat 5 Menit yang dapat saya bawakan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan dan iman kerohanian kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.